Sekali lagi, Salam. Bapak, Ibu, Saudara Jemaat GKI El Sadimayong yang kami kasih di dalam nama Tuhan. Untuk kali yang kedua, kita pada saat ini tidak bisa atau belum bisa melaksanakan ibadah di gedung gereja GKI El Sadimayong. Kita pada saat ini bersama-sama melaksanakan ibadah di rumah masing-masing. Oleh sebab itu, pada saat ini marilah kita membuka Alkitab kita yang menjadi dasar dari ibadah kita pada pagi hari ini. Yang terambil dari Roma 12 ayatnya yang ke-12. Yang demikian bunyinya, bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Sebelum firman Tuhan disampaikan lebih lanjut, mari kita berdoa, kita memohon penyertaan Tuhan. Mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus yang kami sembah, yang kami muliakan, yang menjadi juru selamat kami. Pada kesempatan kali ini kami memohon berkat-Mu, kami mohon penyertaan-Mu, pengurapan-Mu untuk firman Tuhan yang kami sampaikan, yang menjadi dasar bagi umat-Mu di dalam melaksanakan ibadah di rumah masing-masing. Tutup bungkus kami semuanya Tuhan dengan kuasa darah-Mu, sehingga firman yang disampaikan menjadi rema bagi setiap anak-anak-Mu, menjadi kekuatan bagi mereka yang lemah, menjadi penghiburan bagi mereka yang duka cita, dan mereka semuanya mengalami lawatan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Roh Kudus, mari Engkau yang memberikan anugerah-Mu, sehingga rahasia firman-Mu akan disingkapkan lebih jauh, dan kami semuanya mendapatkan firman, mendapatkan berkat. Biarlah ya Tuhan, berkat firman-Mu menjadi bekal hidup kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, jemaat yang kami kasih di dalam nama Tuhan. Roma 12 ayat 12 memiliki 3 hal yang utama. Yang pertama adalah bersukacitalah dalam pengharapan. Yang kedua, sabarlah dalam kesesakan. Dan yang ketiga, bertekunlah dalam doa. 3 hal ini tidak bisa dipisahkan. 3 hal ini merupakan satu kesatuan. Dan kita tidak bisa memilih, Pak, saya memilih yang pertama saja, yaitu bersukacitalah dalam pengharapan. Saya tidak mau yang sabarlah dalam kesesakan. Apalagi bertekunlah dalam doa. Tidak bisa. Ini merupakan satu paket yang menjadikan kita berkenan di hadapan Tuhan. Kalau kita bicara paket, maka paket ini merupakan satu bungkusan. Sekali lagi, tidak bisa dipisah-pisah. Bagi mereka yang suka doa, mereka memilih bertekun dalam doa saja. Tidak bisa. Bagi seseorang yang memiliki kesabaran, memilih sabarlah dalam kesesakan. Tidak bisa. Apalagi memilih yang pertama, bersukacita. Bagi mereka yang senang untuk bersukacita, tidak bisa. Semuanya merupakan satu paket. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa.
Sehingga bisa dikatakan 3 in 1. 3 hal di dalam satu paket. Bapak Ibu jemaat yang kami kasih di dalam nama Tuhan. Yang pertama adalah bersukacitalah dalam pengharapan. Kita saat ini bukan hanya kita saja. Semua makhluk yang ada di bumi pada saat ini memiliki pengharapan, yaitu wabah virus corona lenyap dari muka bumi. Yang setuju katakan amin. Setiap manusia di muka bumi ini, saya sangat yakin memiliki pengharapan wabah virus corona lenyap. Namun sampai kapan? Kita bersama-sama tidak. Dalam situasi yang seperti ini, kita tetap diperintahkan oleh Tuhan, bersukacitalah. Kenapa seperti itu? Karena di dalam bersukacitalah ini kita diingatkan ada satu pribadi yang luar biasa yang memberikan pengharapan kepada kita, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Kita sangat berharap kepada Tuhan. Karena pengharapan kita yang utama hanya ada di dalam Tuhan Yesus. Karena kita punya pengharapan di dalam Tuhan Yesus, maka kita tahu bahwa pengharapan di dalam Dia, pengharapannya adalah pengharapan yang sejati, bukan pengharapan yang palsu. Bukan seperti halnya seseorang yang menjanjikan pengharapan, namun pengharapan itu palsu. Sebagaimana idiom-idiom yang seringkali kita dengar, PHP, pemberi harapan palsu. Yesus bukan seperti itu. Bagi orang-orang yang PHP, memang kita tidak boleh bersukacita. Kenapa? Karena dia memberikan pengharapan yang palsu. Tetapi Yesus adalah pemberi pengharapan sejati, PHS. Karena Yesus selalu memberikan pengharapan dan pengharapan itu betul adanya, maka semuanya kita perlu untuk bersukacita. Amin. Yesus memberikan pengharapan sejati. Di dalam Dia ada keselamatan, di dalam Dia ada pembebasan, di dalam Dia ada anugerahnya bagi mereka yang percaya kepadanya. Sehingga Tuhan, sebagaimana dalam firman Tuhan kali ini, kita perlu untuk bersukacita. Karena kita memiliki pribadi yang memberikan pengharapan sejati. Disinilah kita perlu untuk bersukacita. Itu yang pertama. Siapa yang tidak memiliki pengharapan? Tidak ada. Semuanya pasti memiliki pengharapan. Kalau engkau memiliki pengharapan, kalau kita memiliki pengharapan, berharaplah kepada Tuhan Yesus. Karena Dia adalah Allah pribadi yang memberikan janji-janjinya, dan janji-janji itu adalah benar adanya. Sebab itu firman Tuhan katakan, bersukacitalah dalam pengharapan. Dan kita perlu memiliki pengharapan di dalam Tuhan Yesus. Berikutnya yang kedua, sabarlah dalam kesesakan. Kenapa kita perlu bersabar dalam kesesakan? Untuk gambaran yang mudah, seseorang yang sedang mengalami kesesakan tidak banyak seseorang yang dibelenggu oleh tali.
tali itu harus dilepaskan supaya seseorang mengalami kelegaan. Belenggu itu harus dilepaskan supaya orang mengalami kelegaan. Namun untuk melepaskan belenggu tersebut, namun untuk melepaskan simpul dari tali memang butuh waktu. Orang melepaskan simpul tali tidak 1 detik 2 detik, perlu beberapa menit, bahkan ada pula perlu beberapa jam, karena tali temalinya sangat rumit, perlu beberapa waktu. Disinilah ada proses, dan ketika menunggu sampai tali itu lepas, menunggu sampai belenggu itu lepas, orang perlu bersabar. Amin. Orang perlu bersabar. Kepengen lepas dari tali kok tidak sabar? Ya tidak bisa. Orang pengen lepas dari tali, pengen lepas dari belenggu, orang itu sabar. Bisa itu dikatakan sabarlah dalam kesesakan. Siapa sih yang tidak mengalami kesesakan dengan adanya virus yang menggejala di dunia ini yang merupakan pandemi global? Tidak ada. Karena virus ini bisa menyerang siapa saja. Tenaga medis bisa, orang pintar bisa, orang tua bisa, remaja bisa. Itu merupakan belenggu bagi kita. Dan untuk lepas dari belenggu, lepas dari wabah ini, kita perlu sabar. Kita serahkan kepada para ahlinya, para peneliti, para ahli-ahli virus sedang berupaya untuk menciptakan antivirus tersebut, sehingga bisa menciptakan vaksin yang bisa mengalahkan virus corona. Para tenaga medis, dokter, perawat sudah berusaha semaksimal mungkin supaya orang yang terinfeksi virus corona disembuhkan. Namun sayangnya usaha-usaha mereka ada yang berhasil, namun ada juga yang belum berhasil. Mereka yang terinfeksi virus corona masih ada yang meninggal dunia. Pada hari Sabtu ada orang yang meninggal dunia di Kudus, kemudian langsung dikuburkan. Penguburan tidak boleh lebih dari 4 jam. Dan yang takziah, yang layat hanya terbatas. Oleh sebab itu kita semuanya berdoa dan berdoa supaya kesesakan ini, belenggu ini lepas. Dan kita semuanya diingatkan, sing sabar, jangan gerusa-gerusu, sing sabar dalam menghadapi ini. Para ahli sudah bekerja keras. Kita hargai mereka, kita hormati mereka, kita doakan mereka. Dan kalau kita mau sabar, maka kita menggenapi buah-buah roh. Galatia mengatakan kesabaran. Kesabaran merupakan salah satu daripada buah-buah roh. Jikalau Bapak Ibu Saudara mau sabar, itu artinya Bapak Ibu Saudara menjadi penggenap daripada buah-buah roh tersebut, yaitu kesabaran. Nah, Bapak Ibu Saudara yang kami kasih di dalam nama Tuhan. Untuk yang ketiga, bertekun dalam doa. Hal ini mengingatkan kita akan peristiwa Paskah. Peristiwa menjelang Paskah pada saat Tuhan Yesus bersama murid-muridnya di Taman Getsemani.
Lukas 22 ayat 40 mengatakan, berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Namun demikian, pada saat Tuhan Yesus bertekun dalam doa, namun murid-muridnya tertidur. Tuhan Yesus berdoa sungguh-sungguh, namun murid-muridnya tertidur. Nah, sekarang kita semuanya jemaat GKLC di Mayong. Ketika hamba Tuhan berdoa, ketika tim doa sedang bertekun dalam doa, bagaimanakah Bapak Ibu jemaat? Apakah engkau tertidur? Apakah engkau tertidur? Halo? Tidur apa enggak ya? Firman Tuhan katakan, bertekun dalam doa. Tuhan Yesus ketika berdoa di Taman Getsemani sangat berdoa dengan sungguh-sungguh. Sungguh-sungguh. Demikian pula pada saat ini saya mengajak kepada jemaat semuanya. Kita sungguh-sungguh berdoa untuk melawan segala belenggu. Bukan hanya wabah virus corona, tetapi belenggu-belenggu yang lain. Untuk yang virus corona, agar lepas dari bumi Mayong, bumi Jepara, bumi Jawa Tengah, bumi Jawa, bumi Indonesia, bahkan di dunia ini. Demikian pula belenggu-belenggu yang lain. Memang roh itu kuat, daging itu lemah. Namun demikian itu jangan digunakan alasan untuk tidak berdoa. Supaya kita jangan jatuh ke dalam pencobaan. Berdoa dan berdoa. Tanpa henti berdoa. Betul sebagaimana tadi saya katakan, Roma 12 ayat 12, bagikan 3 in 1. Ada 3 hal dalam satu paket. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekun dalam doa. Demikian pula dalam peristiwa Paskah atau menjelang Paskah ini. Besok, minggu depan, Jumat Agung. Jikalau situasi seperti ini, maka kita masih menuruti himbauan daripada pemerintah. Pada saat hari kebangkitan tanggal 12, kita pun berharap semuanya segera usai sehingga kita bisa merayakan Paskah bersama-sama di gereja. Namun demikian, semuanya itu mengingatkan kita, jangan sampai iman kita kendor, tapi kita tetap bertekun dalam doa. Kiranya Tuhan memberkati kita semuanya. Haleluya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas firman yang sudah disampaikan. Kiranya firman-Mu menjadi rema dan kekuatan bagi kami. Berkat firman-Mu menjadi petunjuk dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.